semangat ya? Ya. Mengikuti pelajaran ini ya. Sebelum pelajaran dimulai, terlebih dahulu kita doa bersama. Untuk memimpin doa ini, saya sarankan kepada ketua kelas 1C. Tidak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Terima kasih atas doanya. Semoga kita mendapat ilmu yang manfaat dan bermanfaat. Amin. Sebelum pelajaran dimulai, Pak Saiful absen dulu ya. Mungkin dari 1C ada yang tidak masuk. Ada. Masuk semua? Ada. Siapa? Sinta Dewi. Sinta. Sinta Dewi. Sakit ya? Ya semoga yang sakit cepat disembuhkan oleh Allah. Yang sehat tetap sehat. Sehat. Amin ya rabbal Amin. Sebelum pelajaran dimulai, Pak Saiful ingin melihat ya pelajaran kemarin ya. Ingin melihat kemampuan ingatan kemarin kalian pelajaran tentang pengertian akidah akhlak ya. Secara bahasa dan istilah. Coba secara bahasa ada yang ingat? Secara bahasa. Ikatan. Bagus, Zahra, ikatan. Ada yang lain? Perjanjian. Perjanjian, bagus. Kelompok 3 adalah menjawab perjanjian, bagus. Jadi akidah akhlak secara bahasa, ikatan atau berjanji? Perjanjian. Secara istilah? Ada yang ingat? Keyakinan, keimanan dan keteguhan hati atas kekuasaan Allah. Itulah secara istilah. Untuk itu selanjutnya Pak Saiful Hasan akan menaikkan poin agar pelajaran ini lebih menarik dan lebih cantik sehingga para peserta itu lebih semangat untuk meneruskan pelajaran. Jadi sekarang belajar akidah Islam. Jadi kolom paling dasar pelajaran akidah Islam sekarang yaitu memahami dasar tujuan bukti dalil akidah Islam dan manfaat mempelajarinya. Dan kedua mengomunikasikan dasar tujuan bukti akidah Islam dalam bentuk peta konsep atau media lainnya. Sedangkan tujuan pembelajaran akidah anak ini pertama setelah kita belajar mengajar selesai, peserta didik dapat menjelaskan pengertian akidah Islam dengan benar. Dan kedua menganalisis dasar-dasar akidah Islam dengan pasti dan benar. Dan ketiga mengidentifikasi apa saja tujuan mempelajari akidah Islam dengan baik dan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran akidah Islam. Jadi tentang konsepnya satu pengertian akidah Islam, yang kedua dalil tentang akidah Islam, yang ketiga tujuan akidah Islam. Saya ingin melihat semangat sampean. Gimana tepuk semangat kalian? Tepuk semangat. Semangat. Jadi itu ya, sampean tetap semangat dan semangat. Kalau semangat pasti dapat ilmu. Amin ya rabbal alamin. Jadi sudah disinggung ya pengertian kita Islam secara bahasa yaitu berasal dari kata apakah yaitu akidah, yaitu berarti ikatan atau berjanji. Namun secara menurut istilah akidah adalah keyakinan, keimanan, keteguhan hati atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala
Sedangkan akidah Islamiyah yaitu pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang mengaku dirinya beragama Islam. Itu ya akidah Islami. Sekarang melanjutkan materi dasar-dasar akidah Islam. Ada 2, yaitu apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Karena akidah Islam bersifat taufiki, artinya tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dengan dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Belum pelajaran kita lanjutkan, ada yang tahu pengertian Al-Quran? Ayo. Kelompok 1. Al-Quran adalah bagus, pintar, firman Allah. Kelompok 2. Kalam Allah. Ada yang menyempurnakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur dan membacanya mengandung ibadah. Nah, itu Al-Quran itu ya. Selanjutnya firman Allah yang diberikan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur dan membacanya pun adalah ibadah Al-Quran. Percaya kepada Al-Quran? Percaya. Yang semangat percaya kepada Al-Quran? Percaya. Karena adalah mukjizat yang terbesar dari Rasulullah SAW. Sedangkan Al-Hadis adalah segala perkataan, sabda, perbuatan, dan ketetapan dan persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan hukum dalam agama Islam. Jadi 2 ini dasar akidah Islam, yaitu pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis. Yang pertama apa? Al-Quran. Yang kedua Al-Hadis. Sesuai dengan firman Allah surat Al-Ikhlas 1-4. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selanjutnya, tujuan akidah Islam pertama memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Jadi keimanannya dipupuk, akidah pada waktu kecil dipupuk sehingga pada waktu dewasa nanti akhirnya kuat. Tidak akan ada yang bisa merusak akidahnya. Yang kedua, untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Tahu musyrik? Tahu. Menyebutkan Allah. Dosa yang paling besar. Ya, semoga kita terhindar dari kemusyrikan. Yang ketiga, untuk menghindari dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan manusia. Jadi apa? Seperti aliran sesat. Itulah tujuan akidah Islam. Agar lebih mendalam memahami materi akidah Islam, ayo simak anak-anak dengan baik video berikut ini. Para kelompok sudah siap ya? Simak, nanti diskusikan apa yang diperintah oleh Bapak Saiful Hasan. Mengerti? Paham? Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Al-Fakih di pelajaran Akidah Akhlak. Nah, kali ini di pelajaran pertama kita ini kita akan membahas tentang akidah Islam. Sebelumnya apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat buat belajarnya. Pengertian akidah Islam. Secara bahasa, akidah bisa diartikan sebagai ikatan atau keyakinan. Kata akidah ini dimaknai sebagai keyakinan hati atas sesuatu. Bicara persoalan akidah itu, ada akidah Islam, ada akidah Nasrani, ada akidah Yahudi, dan akidah yang lainnya. Dan masih bicara tentang akidah, itu ada akidah yang benar dan ada akidah yang salah.
Menurut Yusuf Qaradawi, akidah Islam itu artinya suatu kepercayaan yang meresap ke dalam jiwa dan diyakini sepenuh hati tanpa adanya keraguan, serta memberi pengaruh terhadap pandangan hidup, tingkah laku, dan kegiatan sehari-hari. Lanjut, dasar-dasar akidah Islam ini ada dua. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua hadis. Yang pertama Al-Quran. Di dalamnya itu mengupas permasalahan akidah Islam yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yaitu hadis, merupakan penjabaran dari Al-Quran yang terdiri dari ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik atau budi pekerti atau biografi baik sebelum kenabian maupun sesudahnya. Nah, di dalam hadis ini, kenapa sih hadis dijadikan dasar-dasar akidah Islam? Karena di dalam hadis itu yang pertama, segala perkataan Rasulullah merupakan wahyu. Yang kedua, Allah memerintahkan untuk patuh terhadap semua yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Bicara tujuan mempelajari akidah Islam ini tentunya sangatlah bermanfaat. Yang pertama, agar dapat memahami pedoman hidup yang lurus sehingga dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, agar segala amalnya cenderung hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar terjamin keselamatan hidup dunia dan akhirat karena tidak mudah terpengaruh hal-hal yang menyesatkan atau tidak terjauh dari jalan yang lurus. Dan manfaat itu adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah karena selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Oke, kita lanjut pembelajaran nih. Itu videonya ya. Tetap semangat ya. Di sini ada video lagi agar terhindar dari akidah yang salah. Coba perhatikan juga video ini dengan sesama dan penuh semangat. Semangat. Jaga wajah. Jadi itu 10 kriteria yang termasuk aliran sesat. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Per kelompok siapkan anggotanya. Kelompok 3, Robi sudah siap? Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, kemudian diskusikan ya. Pertama, gambar apa itu? Dukun. Tahu dukun? Tahu. Yang kedua? Menyembah patung. Ketiga? Salat berjamaah. Yang ketiga? Salawatan atau pengaji. Terus bentuklah kelompok dengan anggota 4 atau 5 anggota didik. Kemukakan pada komputermu tentang gambar-gambar di atas. Yang ketiga, mengapa walau belajar akidah Islam masih banyak umat Islam yang mengalami stres berat? Jelaskan. Teruslah jawaban untuk dipresentasikan di kelas. Ya. Kelompok 1 ketuanya Zahra. Kelompok 2 Ida. Kelompok 3 Robi. Jadi Pak Saiful berikan 10 menit dari sekarang. Coba rembuk. Kelompok 3 balik. Sesuai gambar barusan ya.
Nah, saya suruh ketua kelompoknya. Pertama, gambar dukun. Coba cara berdiri dibaca jawabannya. Gambar 1 menunjukkan orang yang datang ke dukun untuk menyelesaikan masalah, termasuk dosa besar dan akidahnya sesat karena musyrik menyekutukan Allah dengan sesuatu, tidak percaya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kita wajib menyembah dan minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus, tepuk tangan untuk nomor 1. Ayo. Bentar ya, nomor 1. Dukun termasuk akidah yang sah? Yang salah, termasuk akidah yang sah? Karena mus bisa 2. Kelompok 2. Ida berdiri. Gimana presentasinya? Yang nyaring. Ya, gambar ini termasuk bukan akidah Islam karena menyembah selain Allah. Menyembah apa nih? Patung lembu ya. Seperti dulu pengingat Nabi Musa. Kelompok 3 ada 2. Ini sholat berjamaah, yang kedua pengajian. Coba kelompok 3, Robi yang nyari baca. Mencerminkan akidah Islam yang benar, menyembah Allah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Tuhan mereka dalam bentuk amal soleh seperti sholat dan menghadiri majelis ilmu sebagai kondisi akidah yang kuat agar selamat hidup di dunia dan akhirat, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup. Bagus, tepuk tangan. Salah 1, 2, 3. Itu adalah hasil diskusi kalian ya. Semoga manfaat dan barokah. Mungkin ada yang ditanyakan tentang akidah Islam? Ada ya? Paham? Bulannya bahwasanya akidah Islam itu sangat penting bagi kehidupan Islam. Bagi umat manusia, akidah secara bahasa adalah ikatan atau berjanji. Istilah keyakinan, keimanan dan keteguhan hati atas kekuasaan Allah. Dasar akidah Islam yaitu ada 2, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Ini termasuk apa? Peninggalan Rasulullah yang sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup manusia. Andainya keluar dari 2 ini, dipastikan sudah sesat. Ya. Yang ketiga, tujuan mempelajari akidah Islam pertama memupuk keimanan sejak lahir. Yang kedua, menghindari dari kemusyrikan. Yang ketiga, agar terhindar dari akal pikiran yang menyesatkan. Itu adalah kesimpulan dari Bapak Saiful dari pelajaran akidah Islam sekarang ini ya. Untuk pelajaran selanjutnya minggu depan kita akan belajar tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan dan hubungan ketiganya yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Sudah selesai ya. Semoga kita tetap semangat dan bisa memperoleh ilmu yang manfaat dan barokah. Kita akhiri dengan bacaan bersama-sama. Alhamdulillah.